digoleki akar masalahe dikenana apa perkarae yo nang kene JTV panggonane acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan acarane gak cuma cangkruan opo mbok ta lara-arek iku Aku pegel ado koyo ngono. gak cuma cangkruan Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah luar biasa. Saiki tetep nang acara gak cuma cangkruan. Nah, engko akan bahas tentang urusan sing paling penting. Oh, gak kalah penting maneng. Apa Saya ingin bahas ini setnya bagus sekali ya. Oh, Wih, memang keren, terbaru. keren. Ini terbaru untuk orang-orang yang sedang mengalami kehambaan. Oh iya. Tapi yang lebih keren lagi acara ini juga disponsori oleh Pemprov Jawa Timur. Ya, ini DPRD Harus tepuk tangan Provinsi dulu Jawa dong. Timur. Ya, terima kasih. Ngomong-ngomong soal Jawa Timur. Oke. Apalagi khususnya di Surabaya. Oke. Ini saya semakin pusing. Lah apa kon pusing? Delok sampean menek-menek nang kono ya tambah dukur padha kaya regane minyak goreng sing tambah melambung tinggi. Mbok pikir kontok sing bingung. Aku wingi wis ngantri lho, Cak. Wis gak oleh antri suwe sampai sobo. Sik tetep ae gak oleh. Sik kon antri minyak goreng apa Joko papan baloke banyu sing Temenan iki temenan serius nang pasar iku lho aku ngantri isu-isu para esuk dini hari. Dini hari. Iku tetep ae aku sik gak kumanan. Gak kumanan karena sing digoleki dudu minyak goreng awakmu. Apa? Minyak jelantah. Konco-konco Jawa Timur ojo percaya karo arek iki. Saiki percaya karo narasumber iki. Tetep nang acara gak cuma cangkruan. Sing paling top. Nah, tak iki tak kenal lo karo narasumber iki. Nah, niki ahli urusan pawon. Walaupun kula nggih sering masak. Niku asline ibu kula, Ibu Ani Maslahah. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, nek karo Ibu iki Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Yang sebelahnya adalah Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Desperindak Jatim, Mas Yudi Arianto. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Oh. Mas Yudi. Lalu sebelahnya iki urusan tukaran. Loh kok tukaran? KPPU pengawasan persaingan usaha. Nek kon saingan tak laporno deh. Aku saingan iku lho lengo sing murah. Beliau adalah Mas Romi Pradana Arya. Siap. Betul? Sugeng dalu. Nggih, dalu Kabid Penegakan Hukum Kanwil Kanwil. Iya, Kanwil ya, Mas. Iya, kantor wilayah 4. Kantor wilayah 6. 4. Oh, 4. Tulisannya keren, rek, luar biasa. Yang terakhir, beliau Bapak Sutris G. Ketua Pak Said Utomo, Ketua YLPK Jatim. Ya, Ini, yang Pak benar Said. Sutomo, jangan Utomo nanti. Yang punya nama Utomo marah nanti. Said Tomo. Sutomo. Sutomo, Iya. terima kasih Pak. Niki karena gagal fokus urusan minyak goreng itu gorengan. Kaken digoreng. Oh iya, kaken gorengan. Wah ya 1000 saiki 1100. Nah, iki kanca-kanca Jawa Timur sadurunge ngobrol dengan beliau Pak Said Sutomo, Mas Romi, Mas Yudi, Pak Ani, Bu Ani. Sepunten Bu. Ono Viti sing arep nduduno ya apa sih? Urusane minyak goreng kok iso amblas, monggo. Meskipun pemerintah telah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan sebesar Rp13.500 hingga Rp14.000 per liter, akan tetapi di pasaran harga di atas harga eceran tertinggi rata-rata termasuk di pasar tradisional di Magetan. Seperti di pasar sayur Magetan misalnya, harga minyak goreng kemasan berkisar di angka Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Bukan melanggar ketetapan pemerintah, akan tetapi minyak goreng yang dimiliki pedagang merupakan stok lama. Mereka membeli saat harga mahal dan tidak mendapatkan suntikan subsidi dari produsen. Salah satu pedagang minyak goreng, Suyatmi, mengatakan ia sempat mendapatkan stok minyak goreng murah yang dijual Rp14.000 per liter. Namun jumlahnya sedikit dan sudah habis. Warga pun kesulitan mendapatkan minyak goreng murah karena di mana-mana stok habis. Masih mahal, Mas. Berapa ini, Bu? Ini 18
18.000. Kalau yang 14 itu susah atau gimana, Bu? Nyarinya susah. Di mana-mana nggak ada, kata sudah habis. Sempat dapat tapi Bu belum. Belum. Kalau mau nyari sudah nggak ada, sudah habis katanya. Berarti ini yang normal, nggak subsidi, Bu? Iya, normal. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebenarnya juga sudah menggelar operasi pasar minyak goreng di halaman kantor Samsat Kabupaten Tuban dan sejumlah kota-kota lain di Jawa Timur. Penjualan minyak goreng dengan harga di bawah pasaran ini diserbu ratusan warga langsung. Tanya ibu-ibu rumah tangga, sejumlah pria dewasa juga ikut mengantri. Mereka rela menunggu sejak siang demi mendapatkan jatah 2 liter minyak goreng seharga Rp25.000. Namun pembelian dibatasi 2 liter dengan syarat menyerahkan fotokopi KTP. Lalu sampai kapan harga minyak goreng di Jawa Timur kembali stabil? Saat ini banyak ibu-ibu rumah tangga dan pelaku usaha khususnya kuliner menjerit karena mahal dan langkanya minyak goreng. Oke, luar biasa hebohnya urusan minyak goreng. Tapi sampai kapan? Nah ini nanti Ibu Anik Maslahah akan jawab sampai kepada Pak Said Sutomo. Ya apa carane jelasno nang masyarakat? Aku dhewe ya bingung ya. Ya iku mang koncoku iku mang sing antri bareng iku mang. Ya, napa jeneng kancamu akeh sing melarat padha mek kancaku. Kanca-kanca Jawa Timur aja pindah channel, aja angin wedhus, apa maneh antri minyak. Tetep nang acara Gak Cuma Jangkruan. Yuk nyanyi. Ku ingin mencari setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada cinta. Aku ingin mencari setitik awan acarane Gak Cuma Jangkruan opo Apa sih rek? Popo. Iku lho. Lengo kabeh bingung. Gak Cuma Jangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur tambah kayang tambah asik, tapi ini berdebar-debar untuk menjawab. Nek salah ngomong aku iso ditapuki wong sak pasar. Langsung Ibu Maslahah, bagaimana? Ibu Anik Maslahah, niki urusan minyak goreng sak liter regone mau ono sing sampai 18.000 Ibu. Tapi aslinya kan wis regone untuk curah 11.500 dan kemasan 14.000 per liter. Nah, lapangan gak usah teman lapangan kula nemu dhewe Bu. Yap. Wau teng pasar Bronggalan, pasar Bulak Rikem, kula kan dikon bojo, tuku terasi 2.000, tuku kerupuk 3.000, minyak goreng nggak ketemu. Nah, terus pundi solusi ini minyak goreng sampai kapan Bu? Yap. Pertama, saya nggak menafikan bahwa kondisi pasar termasuk di retail modern di antara Indomaret, Alfa. 2 hari lalu saya masih menjumpai di angka 18.000. Artinya kalau 2 hari lalu berarti sudah tanggal 2, tanggal 3 Februari. Ya. Ada Permendak nomor 6 tahun 2022 itu sudah ada HET, harga eceran tertinggi yang sudah disebut tadi itu ya. 14.000 itu untuk yang premium, yang paling apik lah intinya. Sing bening kiceling, Mas. Sing geni. Tapi dalam tanda kutip yang bahan bakunya dari sawit. Yo. Kalau dari kelapa lebih mahal, lebih bening lagi, rasanya lebih gurih. Dan teko itu klopo luwih larang. Tapi itu agak jarang. Yang mayoritas adalah sawit karena memang kita buffer stoknya 71 juta ton kebutuhan internasional. 50% lebih itu dari Indonesia. Jadi luar biasa kita sesungguhnya untuk bisa mensusupi orang sedunia. Tetapi ketika kemudian ada persoalan seperti ini, ironis sekali. Iya. Sehingga kalau ditanya sampai kapan, ya ini harus menjelaskan tidak hanya bisa pada hilirnya, tetapi dari hulunya. Artinya dari hulunya itu polisi pemerintah harus direformasi, harus dilakukan perubahan. Dan terus terang saya apresiasi ya Pak Lutfi selaku Menteri Perdagangan Industri dengan cepat melakukan afirmasi untuk
kebijakan ada dua hal. Yang pertama ada yang namanya DMO, Domestic Market Obligasi, bahwa para perusahaan kelapa sawit wajib hukumnya untuk menyetok kelapa sawit mentah sebanyak 20% dari ekspor yang dilakukan. Kalau dulu nggak ada. Terus pokoknya panen ada peluang ekspor KB. Nah ini yang menjadikan, karena asal usul kenapa ini bisa naik, kita seringkali kondisi-kondisi begini ini kan klasik. Ketika mau lebaran, mau hari raya apapun, Natal termasuk, pasti deh itu akan berlaku. Tapi gak Natal, gak lebaran, ya, tetap. tapi sebentar lagi lebaran. 2-3 bulan lagi. Bulan Mei, ya masih lama ya. 2 Mei, aku hitung-hitung ngapur sekot 2 Mei. Sehingga kebijakan DMO 20% itu saya pikir sedikit mengurangi lah, bahwa para perusahaan kelapa sawit tidak diperkenankan untuk ekspor secara 100%. Jadi harus ada disisakan berapa persen? 20%. Untuk itu satu. dalam negeri. Terus ada kebijakan juga yang namanya reforma agraria. Ini yang sering kita sampaikan di publik, bahwa kita ini punya resources untuk SDA itu luar biasa, yang banyak tanah-tanah middle. Ada namanya HGU, hak guna usaha. Jadi tanah-tanah pemerintah yang kosong, entah itu perhutani atau apa, itu mulai sekarang diberikan pengelolaan kepada masyarakat minimal 1 kali 25 tahun, 2 kali ya, 2 kali sorry ya, 2 kali berarti bisa 50 tahun. Sehingga ekspansi untuk kelapa sawit ini akan semakin banyak. Sekali lagi kita buffer stock 50% dari itu. Itu baru di hulunya. Di hulunya. Belum saya ngomong hilirnya ya. Hilirnya nanti ya. Iya, hilirnya nanti. Ironis sekali katanya ironis, Bu ya, Ani ironis, Masliah. Tidak ada hujan, tidak ada petir, tidak ada hari raya, tidak ada Natal, tidak ada tahun baru. Nah, saya lupa tadi. Penyebabnya ini tak takut ini tersangka ya. Oh, ya, nah, tersangka sih melakukan operasi penyebabnya pasar. Enggak ya. Oh nanti oke. Nah, Mas Yudi Arianto, sampean pos nyampe ke bahwa sampean melakukan kebijakan pemerintah, Ibu Gubernur menugaskan panjenengan sama Pak Kadis untuk operasi pasar. Nah, sampean waktu operasi pasar itu nemokno minyak apa iso nyelesekno minyak wis sampean jelasno iku. Mulai tak sampai bablas sih. Oke, Mas Taufik. Nggih. Jadi operasi pasar itu salah satu upaya untuk memberikan ketersediaan minyak bagi masyarakat. Artinya secara umum tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara daerah, tetapi itu dalam jangka pendek akan membantu ketersediaan dan stabilisasi harga utamanya di lokasi yang dilakukan operasi pasar. Alhamdulillah operasi pasarnya ini sudah hampir semua kabupaten kota di Jawa Timur. Kalau data dari kami sekitar 200.000 liter itu sudah. 200.000 liter iya, untuk semana? Seluruh Jawa Timur? Seluruh Jawa Timur. 200.000 liter? Jawa Timur. Jadi kalau setiap KTP atau setiap penduduk itu mendapatkan 2 liter, artinya ada 100.000 penduduk Jawa Timur yang sudah menikmati operasi pasar. 200.000 liter. Itu untuk diperkirakan sampai berapa hari, atau juga kalau semua saya sama Indah ngantri itu sampai berapa jam? Itu sudah dilakukan Mas Taufik, mulai dari Desember sampai akhir Januari, sampai tadi Ibu masih melakukan operasi pasar di Gresik. Belum habis. Hari ini sudah, tapi besok kita agendakan di Malang. Jadi nanti akan tetap berlangsung sesuai dengan perkembangan yang ada di pasar. Intinya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan minyak kemudian dengan harga yang terjangkau, seperti itu. Takutnya saya itu kan banyak dulu beras antri tiba pengepul mburi iki wis antri nggo pickup. Nah itu antisipasinya dari pihak panjenengan. Jadi operasi pasar itu yang kita lakukan, masyarakat harus membawa KTP. KTP nanti kita entry, kita ada aplikasi sederhana yang disiapkan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang sudah
antri terus antri lagi, di situ langsung muncul merah. Oh ini ketahuan, ini Sudah tadi ketahuan. sudah Oh, tadi berarti sudah ada pada alat antri. untuk deteksi. Nggih, nggih. Minimal jin nggak iso mlebu. Saya kepengen urusan KPPU ini. KPPU ada gimana? Tadi dijelaskan oleh Ibu Ani Maslah bahwa memang pemerintah itu sudah melakukan upaya, tapi dari pihak-pihak ini betul-betul menjalankan apa enggak kebijakan 20% itu, lalu juga sekarang itu sebut saja sekarang perusahaan minyak yang ada label kuning putih, atau kalau yang kita tahu itu ada berapa? Ada yang paling tua mungkin Minyak Dorang, Bimoli atau Sinarmas seperti, apakah juga melakukan hal tersebut? Kita harus mengkritisi itu akhirnya biar pemerintah juga tidak merasa kelabakan dengan persoalan itu. Ya, baik Cak. Kami mungkin dari pemirsa juga ada yang belum tahu tentang KPPU, mungkin saya jelaskan dulu. Iya. KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, tugasnya memang mengawasi dan melakukan penegakan hukum ya kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha. Terkait dengan apa yang Cak Taufik tadi sampaikan, kebijakan dari Kementerian Perdagangan. Ya memang kita apresiasi ya, kita berikan atensi, memang kita memang di pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah memang sedang bekerja bagaimana agar supaya minyak goreng itu tersedia di pasaran, karena jika harga ini memang dipatok terjangkau, tapi kalau tidak ada stoknya di pasar juga kan percuma juga gitu kan. Kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation DMO DPO itu baru berjalan ya tanggal 27 Januari kemarin baru akan dijalankan Menteri, dan ini mungkin Permendaknya juga masih belum sudah yang sudah jalan ya. Jadi ada sekitar 2 Permendak ini yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Jadi ada Permendak nomor 6 tentang harga eceran tertinggi, yang mana kalau minyak curah itu 11.500, kalau minyak kemasan sederhana 13,5 kalau nggak salah, kalau minyak kemasan premium 14.000. Lah iya Mas, apa yang dilakukan nanti jawabnya dulu ya, tahan ya. Nanti dari KPPU. Konco-konco Jawa Timur nunggu tegese apa sing diomongno karo KPPU bahwa aturan iki lagi digawe, wis dijelasno mbek Ibu Maslah, ya apa ketetapane, ojo nang dini tetep nang acara gak cuma cangkruan. Joget deh. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur, Cak Tomo Taufik Monyong nang acara gak cuma cangkruan kare cerdas berkualitas. Wis dandanane seksi, arek paling ganteng sak Jawa Timur. Oh ya ampun, tapi mek nang Jawa Timur. Pindah Jawa Tengah yo ambles. Ya elek dhewe, Mbah. Nah, ini saya langsung ke Mas Dedi. Mas Dedi dulu sebelum kepada sebelum ke Mas Dendi dulu. Mas Dendi, apa sikapnya? Mas Romi, sorry Mas Romi. Mas Romi, kengotokan aku Mas Romi. Mas Romi, gimana penyikapan sampean sendiri atau KPPU sendiri terhadap situasi seperti ini? Ya, jadi gini, ya, untuk KPPU sendiri sebetulnya hal yang ini sebetulnya tidak belum sebelumnya sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi KPPU sudah pernah dulu melakukan penyelidikan dan memutus adanya dugaan kartel minyak goreng di tahun 2010 sudah pernah diputus oleh KPPU. Dan untuk tahun ini di 2021 kan memang awalnya ya, memang anomali sekali. Jadi kondisi minyak goreng ini di tahun 2021 itu memang anomali. Dari sebelumnya memang stabil harga minyak goreng kita, di mana diawali kenaikan CPO, dan kalau kita melihat minyak goreng itu tidak bisa melihat di minyak gorengnya saja. Jadi
kita harus dari hulu ke hilir ini. Dari hulunya dari perkebunan sawitnya, dari perkebunan sawit kemudian produksi dari CPO, produksi CPO kemudian jadi minyak goreng. Nah, itu hulu hilirnya harus kita lihat kita harus banyak dibenahi, terutama struktur industrinya, struktur pasarnya, agar ke depan tidak ada dominasi atau kekuatan konsentrasi pasar pada pelaku-pelaku usaha tertentu. Jadi karena kalau dengan struktur yang terkonsentrasi pada pelaku usaha tertentu, maka akan punya potensi besar untuk mereka memainkan pasar. Oke, wes cukup itu sebagai pancingan nanti ke Pak Said. Pak Said, Indonesia ini penghasil CPO terbesar, sapa sing disamengno teko Mas Romi mau di dunia, bahkan di Malaysia. Tapi harga CPO saat ini sangat mahal. Jakjane diomongno iki luasane perkebunan sawit iki sing paling akeh nang Indonesia. Nah, ya apa iki sakjane? Apa sikapnya YLPK ini terhadap situasi ini? Monggo, Pak. Ya, pertama ini berarti ada satu mekanisme pasar yang enggak normal. Ya. Supply dan demand ini tidak normal. Ini tidak normalnya ini apa dipermainkan atau bagaimana? Ada pihak-pihak yang tidak punya etikat baik dalam memanfaatkan pasar. Ya. Jadi kalau memang demand meningkat, maka suplainya berkurang, maka harga itu akan seperti sekarang ini. Atau suplainya banyak, demandnya kurang, maka harga bisa turun. Nah, tugas regulator pemerintah itu adalah menyeimbangkan ini suplai dan demand. Nah, dalam hal ini kenapa? Ini membuktikan bahwa pemerintah belum efektif dalam pengendalian pasar, gitu loh. Loh, kenapa belum efektif? Padahal pemerintah telah menggelontorkan dalam masalah minyak loh ya, menggelontorkan uang 7,6 triliun untuk 1,6 miliar liter. 1,6 miliar liter minyak. Nah, subsidi istilahnya. Itu subsidi ini. Nah, Jawa Timur dapat berapa dari gelontoran ini? Nah, Jawa Timur, masyarakat Jawa itu menyerap berapa liter? Nah, gitu loh. Untuk menyeimbangkan pada satu suplai dan demand Jawa Timur, jangan sampai sekarang tadi saja saya sudah dimarah-marahi oleh ibu emak-emak itu. Pak, gimana sampai melindungi konsumen kok pasar minyak ini saya diumumkan ada minyak antri, setelah dia datang nggak ada. Setelah nunggu sampai jam 11 katanya. Antri nggak ada. Antri nggak ada. Demit berarti saya nggak ada. Antri di sana lagi katanya ada, nggak ada lagi. Ada harga tapi tidak ada barang. Ada harga tapi tidak ada barang. Padahal konsumen dari Jawa Timur ono rupa ya ono rego. Ya ono rego ya ono rupa itu kan ya. Jadi konsumen harus begitu. Kalau memang kita itu ada rupa ya harus ada harga. Ada harga ya ada rupa. Kalau ini enggak, gak ono rupa nih tapi ono regone ya. Sopo sing masang itu saja. Ya, saya sampai ini penuh dengan foto-foto supermarket yang gelondangan kosong isi minyaknya itu. Ya. Cuma harga saja yang ada. Harga saja. Ini membuktikan bahwa menyeimbangkan suplai dan demand itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Nah, peran pemerintah di sini harusnya ada. Negara harus hadir di sini. Bagaimana apalagi sudah menggelontorkan uang. Nah, kebijaksanaan jangan sedikit-sedikit berubah, jangan sedikit apalagi belum berlaku. Nah, ini menunjukkan perencanaannya itu tidak ada. Mas. Tidak satu terencana yang bagus dalam rangka strategi pelindungan konsumen warga Indonesia gitu. Nanti kita akan mempertajam lagi Pak Said. Ini persoalan permintaan dan persiapan, termasuk juga aturan yang sangat dikritisi oleh Bu Ani Maslah. Iki aturannya lagi digedok, keajaiban para pasar demit itu muncul bahwa ono rego tapi gak ono rupa. Nah, Bu Ani Maslah tentang temuan Dewan. Kemarin juga ada informasi Dewan itu pernah menemukan satu gudang isinya minyak goreng dan itu penimbunan. Dan sebenarnya bagaimana upaya-upaya untuk antisipasi terhadap pelaku-pelaku yang melakukan penimbunan, termasuk tata aturan yang sudah mungkin kebijakan pasar yang berapa liter tadi yang disediakan Pemprov hanya sekedar subsidi, tidak bisa bertahan sampai 1 bulan sampai aman betul. Terus pun Ibu. Iya. Ada dua kebijakan pemerintah yang selalu kita kritisi. Satu terkait dengan persoalan ini adalah tata niaga yang tadi Pak Said sudah sampaikan. Jadi rantaian tata niaga kita itu terlalu panjang
sebenarnya sudah ada Satgas Pangan ya, ada Polda, ada Sekda ketuanya ya, ada YPK, ya KPPU juga ada beberapa instansi lah, termasuk Mendak kalau nggak salah seperti itu. Saya berpikir kinerjanya perlu dimasifkan lagi lah. Jadi masih banyak persoalan-persoalan penyebab melambungnya harga itu karena memang ada penimbunan. Dan teman-teman Komisi B kemarin menemukan itu. Kalau sudah demikian, maka KPPU harus berbuat. Setidaknya kalau memang dikatakan parah, ya harus dicabut izinnya, kan begitu. Nah, kaitannya tata niaga bisa jadi juga bagaimana pemerintah memberikan subsidi kepada produsen untuk konsumen, ya, sehingga harga sesuai dengan HET yang ditentukan oleh pemerintah. Dan hari ini itu berlaku untuk itu, yang namanya operasi pasar. KPPU tidak menunggu aturan, harus diperintahkan seperti Ibu ya, melimpungkan penimbunan. Aturannya sudah ada. Aturannya sudah ada, tinggal implementasinya lebih masif lagi. Ya, lebih efektif lagi. Lebih efektif lagi, ya. Yang kedua, saya setuju. Pola perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia, walaupun sudah dikatakan pembangunan kita adalah pembangunan ekonomi inklusif ya. Tapi faktanya pemerintah lebih demen import daripada pemberdayaan. Demen. Lebih suka. Seneng ya. Lebih sama demen tadi. Emakku itu gak ngerti antara demen dan demen. Karena ini cangkruan. Jadi seneng aku. Lebih seneng melakukan konstruksi import yang banyak. Import yang banyak belum lagi disesuaikan dengan waktu. Ketika panen tiba, import diperlakukan. Nah, ini lagi-lagi para petani yang rugi. Sehingga alhasil terus terang lahan kita, pertanian kita hampir 30% lah nganggur. Ya karena antara biaya pengelolaan dengan ketika panen itu kurang nyambung. Nah, konstruksi-konstruksi inilah yang harus dilakukan perubahan. Satu di antara tadi penyebab kenapa mahal ada dua menurut tema saya. Satu, CPO. Memang harga minyak mentah dunia global itu lagi naik. Minyak mentah dunia. Minyak mentah berarti bahan sawitnya yang belum diolah. Itu larang. Padahal 50% sekian dari 71 juta ton kebutuhan internasional itu dari Indonesia. Harusnya kebijakan FDO itu sudah lama, sejak dulu harus dilakukan. Ojo diekspor kabel lah intinya kayak begitu. Agar apa? Ketika minyak mentah naik, kita masih banyak stok. Ada balancing harga. Biarin luar negeri mahal, tetapi Indonesia tetap aman. Cuma memang repotnya lagi, pengusaha untuk sawit dari 8,9 juta hektar di Indonesia, 40% milik Malaysia. Jadi investornya 60% Indonesia, lainnya Malaysia. Ini ya itu enggak persoalan karena gimana lagi yang kaya di sana kan begitu. Mereka juga butuh tempat. Tetapi konstruksi itu tadi DMO harus diperlakukan agar ketika harga dunia naik kita masih banyak stok sehingga ada keseimbangan harga. Enggak ikuti harga global lah semacam kayak begitu. Jadi saya pikir itu Satgas Pangan harus lebih masif lagi, lebih efektif lagi untuk melaksanakan kinerjanya. Kemudian hulunya ada polisi-polisi tadi itu yang harus dilakukan. Termasuk bagaimana pola konstruksi pemberdayaan ekonomi kita tidak mengandalkan impor, tetapi potensi-potensi alam yang kita miliki ini lebih dipush dengan anggaran-anggaran yang lebih real, yang lebih real itu saya pikir. Pak Yudi, bagaimana apa yang dijelaskan? Wani masalah itu untuk disiapkan kembali kelangkaan minyak gak meng ono rego tapi ono rupa. Engkok pikiran Pak, karena ini mek duduk tuku cilik-cilik sing gede-gede. Iki pasar-pasar gremet. Aku tak nyanyi sih. Yang saya Bu nggih. Ayo nyanyi dong. Hey. Minyak goreng ilang. Curah podo yo ilang nang pasar. Bebek yuk ton yuk tini podo ngamuk. Minyak ilang. Gorengane regone tenang. Sing goreng ama cucu. Minyak ilang kosok gawe banyu. Iku iso dadi
Konco-konco Jawa Timur tambah gendeng, tambah sumpek aku. Iya lah. Gara-gara mulai gorengan 1000 dadi 1100 mangane Tapak 1100, 2000 saiki. Ya salahmu dhewe. Konco-konco langsung kepada bagian urusan dodolan. Kalau yang mau telepon. Oh ya, kalau ada telepon 829 13 kali ada di bawah ini ya. 829 13 kali. Iya, 213 kali. Nah iki nek arep takok urusan minyak goreng awakmu takok kono ya. Ya. Saya kepada Mas iki urusan ono rupa, ono rego. Nah iki ono rego gak ono rupa. Nah, ini sampai seberapa minggu lagi hari ini kita Ibu Gubernur ada di Malang. Di Malang untuk apakah besok itu operasi atau seperti apa? Nah, bagaimana Mas? Ini saya harus menjelaskan yang pertama tadi disampaikan Bu Ani bahwa harga CPO naik ya. Kalau naik kecenderungannya adalah CPO yang ada di kita akan diekspor keluar. Makanya Permendak yang pertama itu menjelaskan akan ada minyak goreng curah seharga 14.000. Terus diperbarui dengan Permendak 3. 3 itu sudah tidak membedakan curah, premium ataupun kemasan sederhana, semuanya dipatok 14.000. Oh, semua dipatok 14.000. Jadi ke peraturan tersebut diperbarui lagi Permendak 6 ya, itu bahwa ada HET untuk premium, kemasan sederhana dan curah ya. Jadi permasalahan utamanya adalah dengan Permendak ke-6 ini sebetulnya tidak ada alasan bahwa minyak goreng itu tidak tersedia. Karena tadi disampaikan oleh Bu Ani bahwa 20% ya perusahaan itu bisa ekspor jika 20% hasilnya itu untuk dalam negeri. Dan tadi nilainya sudah dipatok dengan harga tertentu. Kalau harga bahan baku sudah tertentu, maka secara teknis bahwa dia bisa menjual dengan harga eceran tertentu. Nah, ini permasalahan yang kemarin agak sulit. Itu bisa jadi karena peraturan tersebut belum ditetapkan secara dengan peraturan baru, sehingga banyak yang cenderung untuk mendapatkan laba yang cukup besar dengan melakukan ekspor daripada untuk konsumsi dalam negeri. Jadi informasi dari Kementerian Perdagangan di dalam pemberlakuan Permendak 6 ini itu sudah ada 4 juta liter yang sudah terdistribusi di perusahaan-perusahaan itu karena bahan bakunya sudah siap. Mereka nggak bisa ekspor kalau mereka tidak mencukupi untuk pabrik-pabrik yang ada di dalam negeri. Artinya mau tidak mau harus menyediakan bahan baku untuk pabrik. Nggak bisa dong ambil untung sendiri waktu harga tinggi, semuanya diekspor dengan harga tinggi. Tapi mereka juga harus ada sharing keuntungan lah untuk memperhatikan produsen yang ada di dalam negeri. Ya. Kalau bahan baku cukup, produksi dilakukan, insya Allah nanti ketersediaan yang ada di pasar juga akan mengikuti. Ya, pertanyaan saya yang paling sampai berapa lama kita bisa bertahan di Jawa Timur itu harga masih bisa aman di angka 11.500 untuk curah atau 14.000 atau sampai tadi disampaikan tidak ada yang curah tidak apa 14. Ikono sing telepon. Tahan sih Mas, Bu. Tak telepon sih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Cak Taufik Monyong. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Siwalan Kertos. Monggo. Halo Cak. Nama. Jadi ngene Cak. Si. Goib ngene Cak. Arifah Surabaya. Ya wes, ayo. Ayo, monggo. Halo Cak. Monggo. Minyak kok dadi goib ngene Cak. Minyak ego, Mbok pikir kontot asing susah bojoku ya aku susah ya terus. Ya apa Cak? Oh, uang minyak curah jarene 11.500, kemasan biasa 13,5. Kemasan premium 14. Kenyataannya diparani ya kosong ning rak-rak iku ya apa Cak?
Lah ya apa nek sesuk dodolan gubis ae. Digodhog ngono aku bisa. Iki ya itu untuk konsumsi orang-orang di pasar di toko ya apa kon pedagang kantin UKM iku ya apa piye awakmu? Yang jerit, Cak. Ya jerit sing sapa? Jerit teng aku ya aku ae bingung ngawur. Ya wis. Lah ya apa? Biasanya nggak minyak Ya wis. premium ya, Cak. Ya wis, engko tak awakmu tuku piro? Nang endi? Kon niku jan jarine nang endi omahmu iku? Tuku 3.8, Cak. Sing premium 3.8, Cak. Oh. 16. 16. Ya, Cak. Ojo kabeh diekspor, ngaplo aku, Cak. Oh. Ya wis aja mangmuri-muri ning aku kon niku. Padha aku yo melok gendeng sisi. Ya wis, tak telepon. Ya apa, Cak? Ya wis, matur nuwun. Aja ngomong, Cak, pusing, Cak. Ya wis, antemono tangga-tanggamu sing dodolan barang. Iya. Wah, iki apa Kayaknya itu yang korban tadi kayaknya. Ada barang, nggak ada barang tapi ada Bodoh harga. iki yo korban mau padi kulo isu-isu ngontel mari teko mulih masjid. Nang ndi yo ngono. Loh, kok Mari teko melok masjid kena mulih? ghosting ngono. Lah enggak teko mulih. Yo, Pak Said, gimana Pak Said? Saya tanya ke Pak Said dulu. Barangnya gak ono, termasuk tonggoku sing mau mulai teko masjid subuh balik mana nang pasar. Lah apa Pak? Salat mana hajat? Enggak Mas, golek minyak goreng ya apa? Dievaluasi adalah sistem subsidi itu. Ya. Sistem subsidi yang duit yang 7,6 triliun itu dikelola oleh BPD PKS. Badan 7,6 triliun. Ya 7,6 triliun ya, sekitar 7 lebih triliun ya. Ya. Untuk pengadaan 1,6 miliar liter. Itu dikelola BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah itu perlu dipertanyakan itu. Ya. Saya sejak dulu kurang setuju kalau subsidi itu diberikan kepada pelaku usaha. Saya menganjurkan untuk Cak Monyong dan keluarganya gitu Betul loh. itu. Sebagai konsumen akhir. Konsumen dapat berapa persen liter itu berupa kupon dan sebagainya. Kupon antri. Nanti bisa ditukar di supermarket, pasar tradisional maupun pasar modern. Sehingga itu bisa mudah deteksi siapa yang mempermainkan pasar dan siapa yang mempermainkan supply dan demand itu. Masuk akal. Gak malah didadekno duit kayak modal anyar iku, Nah, ekspor. itu. Dan kita nggak tahu itu dananya dipakai atau enggak. Iya. Pasti dipakai, Pak, dipakai. Ya. Ngomongnya doyan kabeh, ndi ono gak doyan. Aku setuju Ibu Ani, hajar, Bu. Iya. Sejak dulu saya pupuk juga gitu harusnya kepada petani. Minyak goreng siapa? Sesuk pupuk karo beras-beras barang itu bukan. Ono Bu Ani kok di bagian ini. Bapak urusan pawon rusak kabeh gak urus. Kita itu kelemahannya enggak punya base data orang-orang miskin. Iya. Dan itu melalui RT RW seharusnya dipasrahilah untuk membagi kupon-kupon itu. Dan tepat sasaran sudah, enggak akan nyeleweng. Berarti itu. ini untuk informasi tidak KTP ya ke depannya, harusnya kupon kepada orang-orang. Tapi rawan naik kuponannya, tapi kupon bisa di connect-nya juga dengan kita kan punya data, katanya orang miskin sekian persen kan ada datanya kan. Kenapa enggak itu saja disubsidi langsung gitu. Katel kabeh. Enggak urusan minyak goreng, enggak urusan. Soalnya enggak kena subsidi kan. Karena urusan minyak goreng enggak urusan miskin enggak miskin. Padha minyak goreng. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel. Artinya jangan sampai kita itu repot musuh wong kereng-kereng gitu. Saya mak iki ditutup sik. Ibaratnya mulai buani sampai iku pun seneng ae. Ayam mati di atas lumbung padi. Jangan sampai gitu kita. Iya betul, Pak. CPO apa itu melimpah tapi kita kekurangan. Gitu. Oke, konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel walaupun iki Pak Said ngopol, kowe tetep ngeleng aja. Yuk. Lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Bukan karena rasa itu telah sirna. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. Minyak goreng larang. Gak cuma cangkruan.
Konco-konco Jawa Timur ngelundasku gara-gara wong narasumber podo bingung minyak goreng, aku diteror gara-gara minyak goreng. Tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan karo Cak Tomo Topik Monyong yang paling ganteng sak Jawa Timur. Dene gak ngene sapa maneh sing Iya. Pak Said iki wis ojo urusan eker Pak Said. Opo kritisi sampean wis monggo harapannya sampean titik ae terhadap situasi ini ben iki iso clear. Nah, gitu loh Pak. Harapan saya yaitu seperti Sedikit aja. peraturan presiden tentang aksi pelindungan konsumen ya toh. Pertama pemerintah harus efektif. Kalau nggak efektif ya ini satu bukti bahwa kurang efektif pemerintah dalam mengontrol pasar. Nah keduanya berharap bahwa KPPU segera ditindak itu kalau ada temuan. Kami akan mendukung dan kalau perlu kita dengan bukti awal kita akan menggugat nantinya. Jangan sampai terulang lagi karena ini merugikan konsumen. Terutama untuk mengefektifkan peran pemerintah bersama KPPU. Kedua, pelaku usaha harus taat hukum, taat terhadap perlindungan konsumen. Jangan sampai pelaku usaha itu tidak taat gitu loh. Jangan sampai ada pelaku usaha yang memang berbaju pengusaha atau pelaku penguasa gitu loh. Ketiga adalah konsumen harus diberdayakan. Kritis, nganti ngamuk nang sampean. Cerewet, harus berani cerewet. Salah satu cara untuk menekan harga, mencari barang yang baik adalah cerewet. Wah nih, memang ini acara Gak Cuma Cangkruan dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Monggo sampean berstatement yang konkret kepada masyarakat untuk kita rasakan betul-betul urusan minyak goreng ini kan gak bulet nang pawon Bu. Aku gak ono kesempatan keluarga. Monggo Bu. Pertama, karena HET sudah ditentukan 1 Februari, maka bila terjumpai harga yang tidak sesuai itu laporkan. Hari ini sosmed menjadi sarana untuk bisa ngomong apapun ya, sehingga betul KPPU harus segera melakukan tindakan. Di situ kan sudah menyebut brand. Brand ini harga ini. Pertanyaannya bahan bakunya sawit apa kelapa? Kalau kita ngomong kelapa, nggak bisa ngomong apa-apa, karena aturannya ini hanya untuk sawit. Maka segera lakukan tindakan. Yang kedua, Satgas Pangan tadi yang sudah dibentuk oleh Presiden 4 tahun yang lalu baru dibentuk, efektif, sehingga hal-hal yang kayak begini ini harus semakin intensif lah untuk melakukan sidak-sidak. Karena Satgas Pangan itu ada tiga lapis. Ada Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kota. Nah ini kalau bareng kabeh Cak, ya saya yakin gak wani lah perusahaan, produsen maupun penjual-penjual, terutama retail modern, karena ini kaitannya dengan perusahaannya dia begitu. Itu yang jadi itu. Nah yang ketiga ini pada hulunya. Pemerintah ketika ada polisi kayak begitu harus konsisten. Konsisten apa? Ya harus dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan regulasi yang sudah dibentuk. Saya pikir itu. Oke, Pak, untuk antisipasi ini sudah dijelaskan. Kalau kita lapor dengan kepada siapa? Kita harus lapor dengan regone iku munggah tidak sesuai dengan sedikit saja Pak itu. Oke. Jadi di Kementerian Perdagangan itu ada hotline untuk pengaduan. Ya, jadi semuanya bisa dilaporkan di situ. Kemudian yang perlu di masyarakat ketahui bahwa program HET ini nggak berlangsung untuk 1-2 hari, tetapi ini akan menjadi kebijakan yang jangka panjang. Artinya pelaku usaha, konsumen itu pada tingkat pengecer harus mendapatkan harga minyak sesuai dengan HET yang tadi curah 11.500, sederhana 13.500 dan premium Rp14.000. Pedagang-pedagang pasar yang kemarin mendapatkan harga tinggi, untuk yang baru ini minta ke distributor untuk harga yang penyesuaian sehingga bisa mengikuti HET yang baru. Karena pemerintah sudah mendesain bahwa harga bahan bakunya sekian, harga di tingkat produsen sekian, harga di tingkat pengecer sekian. Sehingga secara umum sudah ada marginnya sendiri-sendiri. Kalau kemarin harga tinggi, keuntungannya besar, sekarang mungkin sedikit dikurangi, tetapi ketersediaan di masyarakat cukup.
Ya. Tidak ada kepastian. Monggo KPPU untuk menegaskan terjadinya penimbunan atau kalau menemukan konkret saja, tidak apa yang harus dilakukan dan kepada siapa kami mengadu. Iya. Jadi kami saat ini investigator kami di KPPU sedang bekerja. Mulai hari ini hingga ke minggu depan para investigator KPPU memanggil para pihak yang ada di para pelaku usaha yang ada di industri minyak goreng ini. Ya kita tunggu kerja mereka karena di KPPU juga kan ada hukum acaranya. Jadi indikasi adanya kartel atau pelanggaran Undang-Undang 5 tahun 1999 lain-lain seperti pasal integrasi vertikal mungkin dari hulu ke hilir penguasaan atau penetapan harga itu harus dibuktikan melalui alat-alat bukti ya. Jadi harus ada alat buktinya diperiksa dan harus terbukti dulu. Jadi ini masih investigator kami masih bekerja, ya. Jadi tapi KPPU pada prinsipnya gini di KPPU tidak mempermasalahkan pelaku usaha untuk menjadi besar sebesarnya, mau dia jadi besar menguasai pasar, mau pasar itu hingga sampai dia monopoli pun tidak masalah. Sepanjang itu dilakukan dengan benar ya dan tidak memanfaatkan posisinya nanti untuk abuse kepada pasar, merugikan konsumen, merugikan pesaingnya. Itu kalau itu sampai dilakukan tentu KPPU akan mengambil tindakan. Kemudian memang saat ini memang kesempatan untuk pemerintah melakukan perbaikan ke depan karena memang jangka pendek kan kalau untuk operasi pasar atau mungkin juga kebijakan ini itu hanya jangka pendek, tapi jangka ke depannya, jangka panjangnya adalah perbaikan struktur pasar dari hulu ke hilir di industri minyak goreng ini. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani Maslahah, Bapak Yudi, matur suwun, Mas Romi, Pak Said Sutomo, matur nuwun. Konco-konco Jawa Timur, acara iki gak cuma cangkruan dipersembahkan secara langsung oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Mandar muga urusan minyak goreng mulai minyak curah sampai minyak goreng sing bermerek sing mulai nang pasar, toko-toko supermarket wis dadi ketetapan bareng-bareng gak merugikan masyarakat, juga gak merugikan negara. Mandar muga nek sumpama awakmu ketemu urusan iki di foto disampaikan nang medsos, BBE Bu Ani Maslahah pas tepai nonton urusan kirimane awakmu iso protes karo wong-wong sing melakukan pelanggaran. Matur nuwun, mandar muga gawe manfaat gawe masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo diaturi Bu. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Asololay! Scooby-Dooby-Doo, where are you? Where are you? Pikirane minyak goreng kok anggap iku enteng. Nek saiki pas ilang kon malah moring-moring. Iku Pak Said ngomong sampai medel-medel. Mas Romi yo dipek